Jadi bukan hal yang kiamat kalau sekarang seolah-olah kalau presiden ada seolah-olah terjadi kevakuman pemerintah. Enggak ada kevakuman seperti itu. Itu yang itu dari Pak Omlim ya. Jadi menurut saya argumentasi apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi berkali-kali masuk dalam pasal wilayah pemakzulan. Menurut saya itu dia kecilkan angkanya sepertiga itu, Pak Antoni. Sesungguhnya para oligarki ini ya kan, tidak sepertiga. Saya tahu hampir kalau kita mengatakan 80% lah, para oligarki ini sudah berpihak. Dia sudah 80% itu sudah menggunakan seluruh daya, potensinya, sumber dayanya untuk memenangkan pasangan tertentu. Dalam hal ini adalah 02, ya kan? Apa yang dikemukakan oleh Boy Tohiri itu dia hanya memperkecil aja seperti itu. Pertama kita akan menyebut masalah politik dinasti ini. Sesungguhnya ketentuan kita itu baik TAP MPR ya, TAP MPR nomor 11 maupun TAP MPR nomor 6 etika maupun di Undang-Undang nomor 28 tahun 1969 maupun Undang-Undang tentang dinasti politik itu sesungguhnya walaupun dibatalkan ya, tapi spirit dan semangatnya itu sudah membatasi yang disebut dengan politik dinasti. Ya. Yang di undang-undang itu cukup jelas apabila pejabat yang lagi exiting yang ingin maju maka itu dibatasi, tidak boleh ada hubungan langsung, hubungan yang apa istilahnya itu mempunyai pengaruh atau hubungan yang saling ketergantungan, yaitu dengan satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah, kiri kanan. Artinya kalau dia sebagai Pak Jokowi, kalau kita lihat dia sebagai presiden, maka bapaknya Pak Jokowi itu nggak boleh maju, anaknya Pak Jokowi itu nggak boleh maju, ke kanan saudaranya juga nggak boleh maju, adik kakak dan sebagainya. Itu prinsipnya. Nah, ini kan juga diatur juga di TAP MPR anti KKN itu kan, nepotisme, korupsi dan nepotisme. Begitu juga di TAP MPR tentang etika penyelenggara negara, seperti itu. Nah, tapi ini kan semua ditabrak, semua ditabrak, dianggap tidak ada artinya aturan-aturan ini yang sedemikian rupa yang telah dibuat dengan pengorbanan yang luar biasa oleh kawan-kawan reformasi, ya, darah, air mata dan nyawa, dalam rangka untuk menumbangkan rejim Orde Baru yang di ujungnya Pak Harto itu ada praktek nepotisme, yaitu di terakhir di kabinetnya itu. Selama lebih hampir 30 tahun di ujung di kabinet itu dia mengangkat yang namanya Mbak Tutut menjadi Menteri Sosial, mengangkat Bob Hasan jadi Menteri apa ya, kenapa dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi Presiden Jokowi ini di ronde keduanya ada di tahap keduanya sudah mulai seperti itu. Bagaimana dia menjadikan anaknya wali kota Solo dan mantunya menjadi wali kota Medan seperti itu. Yang ini secara semangat, secara spirit, paradigma reformasi atau nilai-nilai reformasi itu tidak boleh sebenarnya itu, tapi itu ditabrak dengan aturan-aturan yang dibajak juga, membaca aturan-aturan itu hanya sepihak bahwa di undang-undang kita sudah dibatalkan dan boleh seperti itu. Yang kedua juga ada ingin melangsungkan, kan politik dinasti ini sesungguhnya ingin melangsungkan kekuasaannya terus-menerus seperti itu. Ya kalau itu dibolehkan, jadi kalau Pak Jokowi ini yang 10 tahun dia berkuasa, nanti si Gibran ini jadi wapres, ya kan? Dia bisa mungkin wapresnya 10 tahun juga, setelah itu running lagi presiden, 10 tahun berikutnya,
Setelah itu anaknya, artinya itu yang itu bisa 40 tahun, bisa 50 tahun seperti itu untuk menguasai republik ini. Nah, selain itu ada kenapa hal ini dia ingin lakukan? Karena proyek yang dia inginkan pada diri dia langsung itu kan gagal. Apa proyek yang dia inginkan itu adalah melanjutkan masa jabatan presiden yang juga itulah tema reformasi kita, menurunkan atau membatasi jabatan presiden dari yang boleh berkali-kali dibatasi menjadi 2 kali. Itu juga mau ditabrak oleh Pak Jokowi dengan menggunakan cara berbagai macam langkah dan sebagainya yang 3 periode. Kita lihat berapa banyak pejabat-pejabat roda itu mengkampanyekan untuk 3 periode. Gagal 3 periode, dia ingin memperpanjang masa jabatannya. Gagal juga masa jabatannya, itulah yang dikemukakan oleh Prof. Antoni tadi, dia ingin cawi-cawi. Dan kita sebenarnya cawi-cawi, pernyataan cawi-cawi ini sudah menyatakan dia bisa dikualifikasi melanggar pasal 9 Undang-Undang Dasar kita. Pasal 9 itu kan presiden itu supaya kita nggak salah ya, sebelum memangku jabatan dia bersumpah tuh. Sebelum memangku jabatan presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama dan berjanji. Sumpahnya itu apa? Ya, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya. Ini kan ada kata-kata sebaik-baiknya, seadil-adilnya, seluruh-seluruhnya seperti itu. Nah, artinya presiden memang nggak boleh. Presiden itu kan dia bukan presidennya kelompok tertentu. Dia presidennya Republik Indonesia, presidennya 200 berapa Prof? 80 juta. 280 juta Indonesia. Dia presidennya Partai Masyumi. Dia presidennya Partai Golkar, dia presidennya Partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan lain sebagainya seperti itu. Oleh karena itu maka tidak boleh sesungguhnya presiden itu mengkampanyekan seperti itu. Kalau dia mau kampanye, ini ada undang-undang dulu kita buat ya Prof, saya ingat betul. Tapi sayang lagi-lagi malapetaka bangsa kita ini banyak juga kena MK. Kita buat juga kalau pejabat daerah, ya kan, bupati, waktu itu masih bupati, wali kota, gubernur mau maju masih jabatan maka dia 6 bulan sebelum maju dia harus mundur. Itu kita buat pada waktu. Tapi ada yang mengajukan pada waktu itu pejabat gubernur di Lampung di MK dibatalkan. Tapi yang lebih lucu lagi, yang melaksanakan yang mau kekuasaan eksekutif dia tidak dilarang, malah DPR yang dilarang. Dan DPR itu tidak punya akses terhadap kekuasaan. Baik anggota DPR maupun anggota DPRD, dia tidak punya akses mengelola uang yang ada di eksekutif itu. Justru sebaliknya, justru DPR-nya dilarang, DPD-nya mundur, eksekutif boleh. Ini yang menurut saya Mungkin saya potong sebentar Pak Yani. Ini masyarakat ini kan penasaran. Tadi Pak Yani juga menyampaikan sebenarnya tidak boleh, Sebenarnya kepastian hukumnya itu seperti apa? Ya, Misalnya seorang menteri atau siapa yang sedang mau menjadi cawapres atau capres kan mestinya dia kan tapi kan faktanya diperbolehkan. Terus mestinya seperti apa masyarakat? Ada sebenarnya gini, ada 2 hal ya. Kalau dia menteri ya, ini kena kita ini kan pemilu kita ini serentak ya. Kalau dia menteri itu kebetulan ketua umum partai, boleh nggak dia kampanye untuk partainya? Boleh. Kampanye untuk partainya. Ya kan boleh dia kampanye untuk partainya. Tapi pada waktu dia ingin kampanye, itulah makanya pada waktu menjelang Pileg atau Pilpres kalau dia presiden, atau Pilgub atau dia Pilbub, seperti itu pejabat-pejabat di daerah, selayaknya memang dia harus paling tidak itu mundur atau setidak-tidaknya cuti. Setidak-tidaknya tadi yang dikemukakan oleh Prof. Antoni. Nah kayak sekarang ini kan lucu, jadi dagalan apa yang dibuat oleh Ketua KPU. Boleh Pak Jokowi untuk berkampanye, tapi Pak Jokowi harus izin presiden. Ya presiden itu ya Jokowi sendiri gitu loh. Satu. Itu pembodohan. Itu luas publik. Menghina. Satu yang kedua, boleh dia tidak mudah menggunakan fasilitas. Bagaimana mungkin presiden itu tidurnya dari bangun tidur itu sudah melekat fasilitas negara pada dirinya. Bagaimana dia mau melepaskan? Kalau kayak gitu kita tanya, Pak Jokowi dia kemarin kalau dia maju dia menggunakan mobil mana? Mobil kepresidenan. Kalau nggak dia boleh mobil sendiri, bawa mobil sendiri, mau supir, jangan ada pengawalan Pampres. Dan itu kan bertentangan dengan undang-undang yang lain. Karena itulah hak privilege yang diberikan undang-undang kepada presiden itu menggunakan yang namanya hak protokoler. Hak protokoler itu nggak bisa lepas walaupun dia cuti.
Nah itu tetap melekat sebagai jangankan presiden, anak presiden pun masih melekat hak protokoler. Oleh karena itu supaya tidak apa namanya menurut saya supaya ini memang dia menerapkan betul sejujur-jujurnya, seadil-adilnya memang selayaknya cuti dan tidak ada urusannya pemerintahan menjadi vakum. Kenapa? Karena ada wapres. Wapres tidak ada kepentingan. Ya sudah cuti aja dia sudah melaksanakan dia tidak berkenan dan kekuasaannya dalam menjalankan roda pemerintahan itu dilaksanakan oleh wapres. Pernah terjadi? Tidak pernah terjadi. Kalau presiden itu berangkat ke luar negeri, acting presiden dalam negeri itu wapres. Seperti itu. Jadi bukan hal yang kiamat kalau seperti itu. Jadi sekarang seolah-olah kalau presiden ada seolah-olah terjadi kevakuman pemerintah. Enggak ada kevakuman seperti itu. Itu yang itulah ya Pak Omlim ya. Jadi menurut saya argumentasi apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi berkali-kali masuk dalam pasal wilayah impeachment, masuk wilayah pemakzulan. Gitu. Banyak hal pasal-pasal ya kan, banyak keterangan tindakan perbuatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sudah betul-betul melanggar sumpah dan janjinya. Oleh karena itu saya betul-betul menghimbau kepada kawan-kawan DPR, gunakanlah hak menyatakan pendapat itu. Gunakan hak menyatakan pendapat dan tidak ada hubungannya kita mau pemilu enggak? Impeachment hal yang tersendiri yang namanya ini pemilu lain. Karena menyelenggarakan pemilu ini bukan Pak Jokowi. Yang menyelenggarakan pemilu ini adalah badan yang disebut mandiri di Undang-Undang Dasar itu KPU. Proses impeachment boleh. Sampai kapan impeachment? Sampai tanggal 20 Oktober masih bisa dilakukan. Kenapa? Harus kita memberikan pelajaran. Harus memberi pelajaran kepada presiden-presiden yang akan datang dan tidak boleh melanggar konstitusi. Itu yang bab yang pertama. Bab yang kedua pernyataannya Erick Thohir. Boy Thohir. Menurut saya itu dia kecilkan angkanya. Sepertiga itu, Pak Antoni. Sesungguhnya para oligarki ini ya kan tidak sepertiga. Saya tahu hampir kalau kita mengatakan 80% lah para oligarki ini sudah berpihak. Dia sudah 80% itu sudah menggunakan seluruh daya, potensinya, sumber dayanya untuk memenangkan pasangan tertentu. Dalam hal ini adalah 02, ya kan. Apa yang dikemukakan oleh Boy Thohir itu dia hanya memperkecil aja seperti itu. Nah oleh karena itu menurut saya tadi Pak Profesor Antoni sudah menyatakan ini memang melawan peradaban manusia. Dari sejak dulu biasanya para pemilik uang, para kapitalis, para oligarki dia tidak terlibat langsung ke dalam, dia hanya memberikan sponsor, dia ada bagian itu, tapi tidak. Di Indonesia kali ini dia mau terlibat langsung. Dulu dia cukup kendalikan saja 9 orang ketua umum partai dia bayar, tapi sekarang dia ikut mau jadi pemain juga. Ini tidak pernah dalam sejarah politik Indonesia. Tapi ini mulai sejak rejimnya Jokowi. Zamannya rejimnya SBY, para oligarki, dia duduknya di belakang. Sekarang dia mau tampil ke depan. Jadi dia kekuasaan ekonomi yang dia sudah ambil sedemikian rupa. Mereka besar bukan karena kerja keras. Kalau kita mau jujur, para konglomerat ini mereka besar bukan karena kerja keras, bagaimana kerja kerasnya rakyat, tapi mereka sukses karena menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Menggunakan akses yang luar biasa, baik dalam sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi. Dia mendapat hak-hak privilege untuk mendapatkan utang di perbankan dan sebagainya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita catat pernyataannya Boy, ini kan tidak akan lama lagi. Nanti penggantian rejim ini kita usut dan bila perlu kita tangkap mereka itu. Ya kita masukkan mereka itu ke penjara. Banyak kejahatan-kejahatan yang sudah kita laporkan. Ada kejahatan vaksin, ya kan? Jangan lupa ada kejahatannya goto. Nah, itu orang yang lupa ada goto itu. Membajak alun lagi kejahatan-kejahatan di bidang pertambangan, perkebunan dan sebagainya. Oleh karena itu mereka oligarki ini memang ketakutan. Ketakutan betul kalau terjadi rejim ini. Karena mereka takut dimasukkan penjara. Saya kira nanti kita buat saja kalau rejim ini berganti, apakah itu Pak Anies atau Pak Ganjar, IKN itu kita buat penjara. Buat penjara buat mereka itu. Kita masukkan ke penjara di IKN itu sendiri.